Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wah, saya percaya Bapak Ibu di lawat Tuhan, di jamaat Tuhan. Dan sementara Bapak Ibu fokus memuji menyembah Tuhan, pointer saya boleh diantar ke depan. Sesuatu terjadi dalam diri Bapak Ibu. Amin. Karena Yesus itu adalah penyembuh kita. Kalau di perjanjian lama disebut Jehovah Rafa atau Yahweh Rafa. Kalau sekarang dalam bahasa Ibraninya Yeshua Rafa. Yesus penyembuh. Mari kita lihat kesembuhan-kesembuhan apa yang Yesus lakukan ketika Yesus masih berada di dunia melayani umat manusia. Jadi supaya Bapak Ibu memahami bahwa Yesus itu kesukaannya menyembuhkan. Amin. Jadi siang ini dalam nama Yesus Bapak Ibu alami kesembuhan, alami mujizat. Karena memang kesukaan Yesus, roh Tuhan ada padaku kata Yesus. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk memulihkan, menghibur hati yang hancur atau hati yang remuk. Kita lihat dulu daftar-daftar kesembuhan atau mujizat yang Yesus kerjakan. Karena bulan ini, bulan November, semua pengkhotbah akan mengkhotbahkan tentang kesembuhan. Sehingga sebelum memasuki Natal, sudah alami mujizat kesembuhan pemulihan. Amin. Mari kita lihat, saya bacakan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membacanya karena terlalu kecil, saya bantu membaca. Kalau Bapak Ibu bisa membacanya, bisa kita lihat ya. Daftar mujizat kesembuhan Yesus. Yang pertama, menyembuhkan orang kusta. Yang kedua, ini ada ayat-ayatnya, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Yang ketiga, menyembuhkan ibu mertua Petrus. Berarti Yesus menyembuhkan di daerah Kadipaten ini, Cirebon. Petrus kan. Dari demam, sakit demam saja Bapak Ibu, Yesus peduli ya. Jadi tidak harus sakit yang parah-parah baru Yesus melakukan mujizat, enggak. Sakit demam saja Yesus peduli, sakit apapun Yesus peduli. Menyembuhkan 2 orang buta di dekat Yeriko, menyembuhkan orang tuli dan gagap, menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum, diturunkan dari atap, menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Kalau orang sekarang bilang itu gejala stroke gitu. Gejala stroke pun, orang stroke pun Yesus sembuhkan. Amin. Menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, menyembuhkan orang buta di Betsaida. Terus kita lihat lagi. Menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Membangkitkan anak Yairus, bukan hanya disembuhkan tapi dibangkitkan. Menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan orang bisu yang kerasukan, menyembuhkan orang kerasukan di Gerasa, membangkitkan anak janda di Naim. Padahal janda ini tidak berharap anaknya bangkit, tapi karena dia hanya menangis meratap, Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan bangkitkan. Dan selanjutnya, menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Menyembuhkan orang bungkuk 18 tahun. Menyembuhkan orang yang sakit busung air. Wah. Menyembuhkan 10 orang kusta. Menyembuhkan hamba imam besar Malkus yang telinganya dipotong. Siapa yang motong telinganya ini? Memang kejam Petrus ini ya. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, main potong-potong telinga orang lagi. Untung Petrus lari ke Jakarta sekarang khotbah. Nomor 21, membangkitkan Lazarus dari kematian. Menyembuhkan banyak orang sakit secara massal. Secara massal itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau tadi itu pribadi-pribadi, 2 orang, 3 orang, dan sekarang ini 22. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan acara-acara KKR. Amin. Dan masih terjadi. Kadang memang 1 orang dari kumpulan orang banyak hanya 1-2 orang. Kadang kita bertanya,
Pak, kalau hamba Tuhan itu dipakai untuk karunia kesembuhan, kenapa ya di acara KKR kesembuhan tidak semuanya sembuh? Ya kan? Kalau memang Tuhan yang bekerja, seharusnya semuanya sembuh dong. Kenapa harus 1-2 orang sembuh sehingga orang yang lain melihat, kok saya nggak sembuh ya? Kok dia sembuh ya? Yesus juga sering melakukan demikian. Ketika dia menyembuhkan di kolam Bethesda, semua orang lumpuh, semua orang sakit, hanya satu yang disembuhkan. Kalau Yesus hadir di kolam Bethesda, seharusnya sembuh dong. Logikanya tidak demikian. Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan, memulihkan setiap hati kita, hidup kita. Katakan amin. Mau secara personal, mau secara massal, baik secara keluarga, yang pasti Tuhan pasti menyembuhkan hidup kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lihat, banyak orang yang sudah divonis di sini, 12 tahun. Dokter sudah menvonis, sudah tidak bisa sembuh lagi. Kalau sudah divonis oleh dokter, sudah enggak enak Bapak Ibu ya. Kadang kalau kita sudah divonis, kita cari dokter yang lain. Mudah-mudahan dokter yang tadi itu salah. Dokter kedua, kita cari dokter yang ketiga, kalau bisa, kalau ada uang, kita pergi ke luar negeri. Kalau ternyata dokter 1, 2, 3 menvonisnya sama, baru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dokter yang menvonis, kemana kita lari? Ke Tuhan. Kalau manusia yang menvonis, ada orang kusta, divonis sudah tidak boleh lagi bergaul di keluarga, di kumpulan, bahkan tidak boleh lagi masuk di rumah ibadat. Divonis bahwa dia adalah orang yang terkutuk. Divonis sakit saja, itu sudah mengerikan. Apalagi divonis sebagai manusia terkutuk. Wah, itu lebih kejam lagi. Itu vonis manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kalau Tuhan yang memvonis kita? Kalau dokter memvonis kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memvonis kita, kita mau lari kemana? Ataukah kita meninggalkan Tuhan? Ternyata peristiwa itu pernah terjadi pada hidup Raja Hizkia. Ayo kita baca kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada masa itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya anak Amos menjenguknya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, berpesanlah kepada keluargamu karena engkau tidak akan hidup melainkan demikian firman Tuhan. Coba kalau ada jemaat yang sakit parah, Pak Petrus tolong dong, ini suamiku, ini anakku, ini aku lagi sakit parah. Lalu saya datang berdoa dulu, biasanya kalau doa kesembuhan saya berdoa dulu di rumah, penyembahan baru pergi. Lalu saya tiba-tiba ngomong, Bu, berikan pesan-pesan terakhir. Karena penyakitmu ini tidak dapat lagi disembuhkan. Hari ini juga engkau akan meninggalkan dunia ini. Kira-kira Bapak Ibu usir saya atau gimana? Ini hamba Tuhan atau hamba setan? Hamba pencabut nyawa. Bagaimana respon kita? Lihat, biasanya normalnya Bapak Ibu, kalau kita sudah baik, ibadah iya, pelayanan iya, doa iya, semua iya. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, yang pertama yang terjadi yang harus kita lakukan adalah kita marah sama Tuhan. Setuju ya? Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, orang lain di sana tidak pernah beribadah, hanya dugem saja, hanya
bermain judi online dan lain, saya menjagai hidupku, saya menjagai langkah-langkahku, saya beribadah, saya pelayanan, kok saya sakit? Rumah tangga saya kok berantakan? Biasanya kita akan marah. Saya sudah memberikan perpuluhan, saya ikut menabur, saya melakukan yang terbaik. Kok keadaan saya makin parah? Tuhan bisa ngatur enggak? Kalau enggak bisa tahu, ngatur, tolong satu hari saya ngatur, Tuhan turun, saya yang naik. Satu hari saja saya yang jadi Tuhan. Marah ke Tuhan. Kecewa ke Tuhan. Jangankan ke hamba Tuhan, ke gembala, ke Tuhan saja kadang kita kecewa. Yang kedua, biasanya kalau sesuatu yang buruk terjadi, menuntut. Mana janji Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Mana mujizat? Tuhan itu Tuhan penyembuh, gak sembuh-sembuh tuh. Tuhan itu maha penolong, mana pertolongan Tuhan? Layak enggak kira-kira menuntut Tuhan ya? Tapi itu yang dilakukan manusia. Yang terakhir biasanya yang kita lakukan apa? Yang manusia lakukan adalah meninggalkan Tuhan. Sudah, enggak ibadah-ibadahan lagi. Enggak pelayanan-pelayanan lagi. Toh Tuhan yang memvonis. Tapi kita belajar dari Hizkia, ketika dia divonis, apa yang dilakukan Hizkia? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata. Saya lanjutkan dulu ya, nanti saya ulangi ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dengan hati yang saleh. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Yang dilakukan Hizkia ketika dia alami yang buruk, dia alami masalah, dia alami tekanan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Hizkia ini raja. Oke? Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia bisa saja marah kepada Nabi Yesaya yang mengucapkan atau yang berkhotbah singkat, khotbah perpisahan itu. Dia bisa saja marah. Hai pengawal, tangkap ini nabi palsu, nabi yang tidak benar ini. Masukkan penjara, hukum mati. Bisa enggak ya? Dia punya kuasa. Dia raja. Tapi ketika dia mendengar firman, dia tidak mengeraskan hati. Ada orang yang mendengarkan firman malah tersinggung. Ada orang yang mendengarkan firman malah sakit hati, kepahitan. Hizkia ketika tertampar hidupnya. Padahal Bapak Ibu saya pelajari. Hizkia ini baik sekali. Kakeknya, papanya itu raja yang sangat jahat. Orang tuanya, kakeknya menutup rumah ibadah. Bait suci ditutup. Penyembahan-penyembahan berhala dibuka. Bahkan pelacur-pelacur diizinkan merajalela di situ. Tapi ketika Hizkia menjadi raja, itu bukit-bukit penyembahan berhala, kuil-kuil ditutup semua, dihapus semua. Bakti sosial pelacur itu dihapus semua. Bahkan rumah Tuhan yaitu bait suci dibuka kembali. Sangat baik sekali Hizkia. Ini raja yang mengembalikan iman bangsa Yahudi kepada Tuhan. Tapi ketika dia divonis alami yang buruk, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu alami sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal Bapak Ibu sudah melakukan, jemaat Tuhan sudah melakukan segala yang terbaik,
pertama yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi kepadamu. Dan Yesus juga berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Raja Hizkia, dia berbalik langsung mencari Tuhan. Dia tersungkur, dia menangis, dia meratap. Saya mengambil kesimpulan ini, mendekat kepada Yesus artinya mulai alami perubahan hidup, perubahan diri dengan mengandalkan Tuhan. Ada orang yang berubah bukan karena mengandalkan Tuhan. Ada orang yang sedang jatuh cinta tapi berubah. Dia berubah karena sedang jatuh cinta. Nah, perubahan itu karena sedang jatuh cinta. Nanti kalau sudah putus cinta, berubah lagi. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Kalau orang sedang jatuh cinta, tai kucing terasa coklat. Tapi kalau sudah putus cinta, coklat terasa enggak terasa. Yang manis tidak terasa. Yang ganteng itu seperti gondoruo katanya. Yang cantik seperti kuntilanak. Kalau sedang putus cinta, tidak ada lagi pengharapan. Orang yang berubah karena naik posisi. Ada orang berubah ketika diberikan jabatan tinggi. Yang awalnya dia rendah hati, tapi karena dia punya kekayaan, punya posisi, langsung berubah. Saya pernah didoakan orang, waktu saya masih belum jadi gembala. Doanya sederhana, Tuhan akan memakaimu, tapi jangan berubah ya, tetap hatimu seperti ini. Wah, orang bisa berubah ketika diberkati. Saya tidak pernah mendengar Daud jatuh dalam dosa ketika dia tidak punya apa-apa. Tapi Daud jatuh dalam dosa ketika dia punya apa-apa. Bahkan Daud menjadi perancang kejahatan. Karena itulah Daud berdoa, Tuhan jangan buat aku terlalu miskin supaya aku tidak meninggalkan Tuhan. Supaya aku tidak mengutuki Tuhan. Dan jangan buat aku terlalu kaya, supaya aku tidak melupakan Tuhan. Tapi orang yang berubah, karena datang kepada Yesus, dia tahu arti hidup. Orang yang datang kepada Yesus karena butuh Yesus, maka dia tahu arti hidup itu. Amin. Hizkia merasa saya ini raja. Saya ini penguasa di Yehuda. Tapi seorang raja, seorang penguasa ternyata tidak dapat mengatur dan menaklukkan namanya penyakit. Ada hal-hal yang tidak dapat kita kalahkan, jujur ya. Ada hal-hal yang tidak dapat kita bereskan. Hizkia adalah raja. Terlalu mudah bagi Hizkia memanggil tabib yang terkenal, yang terhebat di zaman itu. Tapi dia tahu, dia tidak mampu. Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa masalah ini tidak ada jalan keluarnya, persoalan ini tidak ada solusinya, pergumulan ini sudah menemukan jalan buntu, tapi percayalah masih ada Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menolongmu, memulihkanmu dan memberkatimu. Ketika masalah itu
Seolah-olah kita sudah divonis lewat masalah itu, bahwa kita tidak bisa keluar dari masalah, bahwa kita tidak bisa sembuh dari penyakit, bahwa kita tidak bisa alami yang baik dari keadaan ini. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk membalikkan keadaan itu. Masalahnya kita masih setengah-setengah ikut Tuhan. Hizkia langsung berbalik ke tembok, menangis, meratap. Ada orang, saya kan sering tiap pagi, tiap malam saya doa di pelayanan di TikTok. Ada orang minta kesembuhan, minta pemulihan. Singkat cerita, saya doakan sembuh, total, pulih. Setelah saya doakan itu, giliran istrinya yang telepon saya. Pak, gimana ini suamiku? Kenapa marah-marah, Bu? Suamiku? Iya, kenapa? Masih parah, masih sakit. Sudah sembuh. Terus kalau sudah sembuh kenapa nangis? Justru itu, Pak. Setelah dia sembuh, dia selingkuh. Terus kan bapak sama ibu yang minta doa kesembuhan. Terus gimana? Tolonglah saya, Pak. Ini orang yang gak sungguh-sungguh. Sekarang suaminya kejar-kejar saya, telepon saya, WhatsApp saya. Pak, rumah tanggaku mau hancur. Tolong Pak, kami dua di konseling. Tak diamin. Kamu cari hamba Tuhan hanya untuk menipu hamba Tuhan itu supaya kamu bisa melampiaskan hawa nafsumu kepada wanita lain. Saya cuma WhatsApp saja. Jika kamu sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, keadaanmu akan pulih. Orang yang datang berbalik kepada Tuhan, keadaanmu pasti dipulihkan, rumah tanggamu pasti dipulihkan, tubuhmu pasti dipulihkan, dan ekonomimu pasti dipulihkan. Katakan amin. Berbalik Bapak Ibu. Yang terakhir, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran, dengan hati yang saleh. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Lihat, menangislah Hizkia. Kita baca ayat selanjutnya dulu, baru kita masuk di sini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka terjadilah ketika Yesaya belum keluar dari halaman tengah, kemudian firman Yahweh datang kepadanya dengan mengatakan, berbaliklah. Tuhan melarang Yesaya melanjutkan perjalanannya. Berbaliklah. Kembali kepada Hizkia. Sampaikan kepada Hizkia apa? Pemimpin umatku. Wah, pujian pertama Tuhan berikan kepada Hizkia. Tuhan akui Hizkia pemimpin umatnya. Terus Tuhan berkata apa? Beginilah firman Yahweh Elohim Daud leluhurmu berfirman. Terus sama-sama kita baca. Aku telah mendengar doamu dan melihat, stop. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Yang kedua, yang terakhir adalah merendahkan diri. Tuhan berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri di hadapannya akan ditinggikan. Tuhan bisa loh mengubah vonis itu. Tuhan bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi yang baik. Ketika orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan yang akan meninggikan engkau. Coba kita lihat ayat-ayat tentang meninggikan diri, merendahkan diri. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3.
Siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Terus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Itu tertulis di Yakobus 4 ayat 10 yang terakhir. Ini perkataan Petrus. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang Farisi berdoa dengan menyombongkan diri, seperti orang seperti orang menyombongkan diri lah. Tuhan, lihatlah, aku hidupku, jalan-jalanku semuanya aku perhatikan. Aku berpuasa 1 minggu 2 kali. Aku rajin memberikan persembahan perpuluhan. Aku melakukan hukum-hukum-Mu. Lihatlah Tuhan. Dia menyombongkan diri, tapi ada pemungut cukai datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku hidup, itu semua karena kemurahan-Mu. Aku tidak layak meminta apapun. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu, hanya kepadamu lah aku memohon. Tuhan berkata, menurutmu doa siapakah yang diterima? Bapak Ibu perhatikan, ini antara orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak Ibu tahu arti Farisi? Farisi adalah golongan orang-orang yang memfokuskan diri untuk mendalami firman Tuhan. Untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk mengenal titik koma, termasuk Paulus disebut orang Farisi. Dia tahu firman Tuhan, dia paling saleh di dalam ibadah. Dia paling taat dalam melakukan hukum Taurat. Tapi kalau ibadahnya itu, ketaatannya itu, kesalehan itu dipakai untuk merendahkan orang lain, dipakai untuk menyombongkan diri, berarti dia melakukannya bukan untuk Tuhan. Jadi golongan Farisi adalah golongan rohaniawan yang dihormati orang-orang Yahudi. Mereka duduk paling terdepan. Kalau di gereja sekarang ya, itu orang-orang paling depan semuanya. Jadi saya tidak berkata yang di depan ini Farisi semua. Bukan. Lihat, yang berdoa, silakan Pak Yanto ke depan. Supaya disebut orang Farisi. Bukan. Lihat, yang berdoa, yang diterima doanya disebut Tuhan pemungut. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai di zaman Yesus, pemungut cukai adalah pekerjaan yang dihujat bangsa itu. Dan orang yang bekerja sebagai pemungut cukai tidak boleh masuk ke bait suci. Manusia vonis, kamu tidak boleh masuk ke bait suci. Kamu tidak boleh berkumpul di kalangan orang Israel karena pekerjaanmu itu pekerjaan terkutuk, terlarang. Tapi orang yang berdosa ini, orang yang direndahkan manusia ini, orang yang tidak dianggap manusia ini, ketika dia berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, Yesus sendiri yang berkata, doanya lah yang Tuhan dengar. Ketika kita berdoa, jangan beritahukan kepada Tuhan apa yang kita lakukan. Karena tidak bisa dibandingkan apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Istri saya pernah ngomong seperti ini ke saya. Pak, kalau gereja ini gede, ribuan jemaatnya, iya dong. Kalau ini gede, yes Jakarta gede, punya gedung permanen, ribuan jemaatnya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau Papa dipindahkan gimana? Lalu saya berkata, ini punya Tuhan, bukan punya aku. Bukan punya Petrus PN. Ini punya YHS.
Kami hanya hamba yang melakukannya. Tidak ada yang disombongkan. Kok enak, Pak, kan kita yang bekerja. Shh. Gak boleh. Kita hamba Tuhan. Orang yang merendah akan ditinggikan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akan tiba waktunya hidupmu ditinggikan. Akan tiba waktunya pekerjaanmu dipromosikan. Akan tiba waktunya keluargamu, anak-anakmu ditinggikan. Karena engkau datang merendah kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Artinya orang yang menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu perhatikan. Yang menangis terseduh-seduh ini raja. Dia menangis artinya tidak ada lagi harga dirinya di hadapan Tuhan. Dia membuat dirinya itu seolah-olah seperti debu yang tidak berharga. Tidak ada yang dipertahankan. Awalnya dia ngomong, ingatlah akan kebaikanku Tuhan. Aku membuka kembali bait suci. Aku menghancurkan penyembahan berhala. Bukit-bukit penyembahan berhala. Aku membawa umatmu beribadah kepada Tuhan. Aku membawa semuanya kembali berjalan di dalam Tuhan. Awalnya dia menyombongkan diri dengan menyebut perbuatan-perbuatan. Akhirnya dia tutup. Dia menangis terseduh-seduh. Gak ada artinya. Gak ada gunanya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita datang kepada Yesus. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Yesus. Inilah yang terjadi. Yuk sama-sama kita baca. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Lihatlah, aku menyembuhkan engkau. Engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga. Artinya kalau orang pergi ke bait Yahweh atau pergi ke bait suci, itu artinya dia sudah tahir atau sembuh total. Lalu dikatakan apa? Ini yang keren Bapak Ibu, ini yang membuat saya kagum. Hizkia meminta kesembuhan. Masalah Hizkia banyak sekali. Penjajah-penjajah di sekitarnya sedang menjajah bangsanya. Dia sedang diancam, dia sedang diintimidasi. Terus apa yang dikatakan? Mari kita baca 1, 2, 3. Aku akan menambah umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau juga kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan melindungi kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. 3 mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Hizkia. Dan hari ini saya berdoa 3 mujizat yang sama Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan berikan kesembuhan secara fisik. Dalam nama Yesus katakan amin. Engkau yang berdoa, engkau yang berharap kesembuhan selama ini, dalam nama Yesus, Yesus berkata, aku akan menyembuhkanmu hari ini. Yang kedua, Tuhan berikan umur panjang. Wah, ini bonus ini. Tuhan berikan umur panjang. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, Tuhan berikan kemenangan besar, yaitu berkat yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Tuhan berikan bonus. Orang yang datang kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ketika orang buta berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Tapi orang lain merendahkannya. Shh, diam, berisik, sudah buta, miskin, jorok, bau. Mungkin orang-orang menghujat dia seperti itu. Tapi dia tidak menghiraukan, menfokuskan perkataan orang yang merendahkan. Semakin dia direndahkan, dihina, biasanya kan orang meminta-minta kan, direndahkan. Tapi dia tahu bahwa Yesus tidak akan menolaknya. Semakin dia direndahkan manusia, semakin dihina bahkan dibentak, diam, berisik. Tapi dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus berhenti dan berkata, apa yang mau aku perbuat bagimu? Rabuni, biarlah aku melihat. Dan Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Orang yang merendahkan diri tidak sakit hati ketika engkau dihujat.
Orang yang merendahkan diri tidak gampang tersinggung. Orang yang menyombongkan diri suka berdebat, suka berkelahi, suka ribut. Contohnya Lucifer. Di surga pun dia ribut. Padahal surga tempat yang damai. Surga tempat yang penuh dengan kehidupan kekal. Tapi karena dia menyombongkan diri, tempat yang damai pun dibuatnya ribut. Kalau di dalam rumah tangga, suami istri sombong akan ribut terus Bapak Ibu. Ribut, gak ada yang rendah hati. Berkelahi, soal makanan pun ribut itu. Mau masak apa, mau makan apa. Soal pakaian pun ribut. Pak, saya pakai baju apa ya? Gak ada bajuku, padahal barusan kemarin beli. Gak ada baju, gak ada pakaian katanya. Soal makan ribut. Tapi kalau suami istri, salah satu aja merendah. Atau istri yang merendah atau suami yang merendah. Ini tidak akan terjadi perkelahian. Gak ada keributan. Di rumah tangga itu ribut karena dua-duanya menyombongkan diri. Istri merasa dia lebih hebat. Suami dia merasa lebih hebat. Dan egonya yang paling tinggi. Ketika salah satu aja merendahkan diri, gak ada yang ribut. Istri ngomel terus, suami makin jernih juga ya suara istri saya ini. Makin terasah, makin tertata vokalnya. Gak akan ribut. Nah itu orang yang merendahkan diri gak mau ribut. Orang yang merendahkan diri, rumah tangganya gak pernah ribut. Orang yang merendahkan diri, dimanapun dia berada, dia akan diterima. Tapi orang sombong, di satu komunitas, diam. Dia sudah datang bawa rusuh. Tapi kalau Bapak Ibu gak datang, karena Bapak Ibu orang yang rendah diri, orang yang rendah hati. Sudah 2 hari Bu Baki Ali gak muncul-muncul di mana ya, dicariin. Sudah 2 hari, 3 hari, kok ibu ini gak ketemu, gak ada. Kita berkumpul kalau Bapak Ibu gak ada, gak seru, gak enak. Dicariin. Tapi orang yang sombong Bapak Ibu gak ada di pertemuan itu, di perkumpulan itu. Puji Tuhan kita bisa puas ya, kita bisa senang ya. Gak ada orang itu, wah sukacita kita bebas, gak menjagai perasaannya, takut nanti baper, takut tersinggung. Tapi kalau orang yang merendahkan diri, saudara tidak datang dikejar. Kenapa tidak datang? Enggak ada ongkos, tak ongkosin. Kenapa enggak datang? Sakit apa? Dicariin obatnya. Kalau boleh langsung diberikan dokter, dikirim dokternya. Kalau manusia saja Bapak Ibu, orang yang merendahkan diri, diangkat manusia itu. Apalagi Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapannya, pasti Tuhan tinggikan. Ada 3 mujizat yang Tuhan berikan hari ini melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, umur panjang, kemenangan besar bagi orang yang mendekat kepada Yesus dengan merendahkan diri. Yang percaya katakan amin. Pemain musik mulai maju ke depan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang dibanggakan. Datang kepada Yesus dengan merendahkan diri. Datang kepada Yesus dengan benar-benar berharap kepada Tuhan. Saya melihat dari raja-raja selain Raja Daud, cuman Raja Hizkia yang mau datang menangis terseduh-seduh merendahkan diri. Dia tidak menganggap statusnya sebagai raja. Dia tahu raja, segala raja itu adalah Tuhan Yesus. Dia tahu posisinya sebagai raja itu adalah anugerah. Bapak Ibu lihat, vonis yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Setelah saya pelajari vonis yang disampaikan Tuhan itu, sebenarnya Tuhan memberitahukan, tanpa diberitahukan pun oleh Tuhan. Hizkia akan kembali ke rumah Bapa karena penyakit itu. Tapi Tuhan memberikan vonis itu supaya Tuhan mau melihat kepada siapa dia datang.
Bapak Ibu, ketika engkau alami hal yang buruk, jangan datang ke dukun, ke paranormal. Mungkin ada yang berkata, saya sudah datang ke rumah ibadah, saya datang ke tempat ibadah-ibadah KKR, saya mendatangi hamba Tuhan, saya mendatangi siapapun tidak sembuh. Kan tidak jadi masalah Pak, kalau saya datang ke dukun, ke paranormal, toh tidak menyakiti orang. Iblis tidak pernah memberikan kesembuhan. Dari awal di surga pun kerjanya merusak. Di Taman Eden pun kerjanya merusak. Dan ketika saudara datang ke dukun paranormal, kuasanya kan dari iblis. Bukan hanya hidup orang yang datang itu dirusak, tapi anak keturunannya dirusak. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, engkau tidak pernah ditolak. Ketika perempuan perdarahan 12 tahun tidak ditolak. Ketika orang kusta yang dianggap penyakit terkutuk, justru Tuhan sentuh, Tuhan jamah, tidak ditolak. Siapapun yang datang kepadanya tidak akan pernah alami penolakan. Para imam-imam, para orang Farisi menolak orang kusta, menolak perempuan perdarahan, menolak orang yang kerja sebagai pemungut cukai, menolak orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan mereka. Bapak Ibu, jika ada yang menolakmu, mungkin orang tuamu menolakmu, atau komunitas di mana engkau berada menolakmu. Di gereja ini engkau diterima seperti Yesus diterima. Di gereja ini engkau dianggap keluarga sebagaimana Yesus menganggapmu keluarga. Dan satu hal yang engkau tahu, Yesus tidak hanya menerima kita, tapi menyembuhkan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau sungguh baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan iman kata, Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizatmu tetap ada. Butuh kesembuhan dari Yesus, yang butuh Yesus sama-sama katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tak pernah berubah, selama matahari masih bersinar, ku tahu satu tetap ada.
dengan iman. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, berserulah. Yesus, Terima mujizat, terima kesembuhan. Yang percaya, mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. terpuji namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat Di ada tempat ini, tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. jemaat Tuhan sendiri katakan Yesus, Yesus. Di tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku jadilah sesuai dengan imanmu. Katakan lebih keras lagi. Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Sembuhkan umatmu. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Sekali lagi dengan keras, dengan iman katakan, panggil namanya Yesus. Mari terima pengurapan Tuhan. Para diaken, diakones, pekerja, pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Nanti diikuti oleh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umatmu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Di dalam nama Yesus. Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Kuasamu tak pernah berhenti.
mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Semua yang ada, baik di Zoom, baik di TikTok, dalam nama Yesus, terima pengurapan Tuhan, terima mujizat Tuhan atasmu, di dalam nama Yesus Kristus. Baik yang ada di Zoom, diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Baik yang ada di TikTok, diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh, pulih, di dalam nama Yesus. Ibu Emika, diurapi Tuhan, disembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima mujizat, terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang ada di Zoom, keluarga Agnes, keluarga Anggita, keluarga Elizabeth, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh anakmu, sembuh, pulih. Keluarga Pak Ringo disembuhkan, dipulihkan. Keluarga Ibu Yanti dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Yesus sembuhkan. Mari sembah Tuhan. Sementara engkau menyembahnya, biarlah terjadi kesembuhan, mengalir kesembuhan. Mengalir aliran kesembuhan. Sekepala
kami sudah sembuh. Kami percaya mujizat sedang terjadi. Dan tiba waktunya Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepadamu Tuhan. Kami membawanya karena kami percaya. Karena kami percaya Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhanlah sumber pertolongan kami. Dan kami percaya setiap kami yang datang membawa korban syukur kami, persepuluhan kami hidup di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya kami semua dipelihara Tuhan. Semua yang beribadah di gerejamu ini, baik yang ada di Zoom, di TikTok, semuanya di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan ke depan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memberikan yang terbaik karena kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah berjalan bersama-Mu. Puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu jemaat yang diberkati hari ini. Kita percaya kita semua terima pemulihan yang dahsyat dari Tuhan. Ada beberapa pengumuman tambahan, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu, adakah yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Ada satu di belakang sana, ada ibu di belakang, boleh kita berikan tepuk tangan, kita sapa yang terdekat. Selamat datang di keluarga YHS Jakarta. Kami rindu untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bisa kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Lalu ada pengumuman tambahan juga, Natal Gereja YHS Jakarta seperti yang tadi sudah ditampilkan di HS News akan dilaksanakan tanggal 14 Desember, hari Minggu. Jadi itu tidak ada ibadah Minggu pagi, kita beribadah jam 4 sore di gereja ini untuk merayakan Natal. Pembicaranya Pastor Andre Tunggal, yang pastinya saya rasa Bapak Ibu Jemaat Tuhan sudah tahu itu siapa. Jadi mari undang saudara-saudara, rekan-rekan terkasih untuk bisa ikut datang ke tempat ini. Yang kedua itu ada YHS Jakarta Charity tanggal 15 hari Sabtu akan ada pembagian makanan gratis halal di depan gereja YHS Jakarta jam 7 sampai selesai.
Jadi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut bergabung membagikan makanan gratis, bisa langsung datang ke YHS Jakarta sebelum jam 7. Atau juga yang mungkin tidak ada waktu tapi ingin menabur materi atau menabur makanan masakan terbaiknya, juga bisa menghubungi Ibu Eva atau Pak Petrus untuk informasi lebih lanjut. Itu saja pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari setiap kita yang bersukacita nyanyikan. Setiap hari di hidupku selalu penuh anugerah. Ku melangkah tanpa ragu, sebab Yesus sertaku. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel. Sebab kami tahu bersama Yesus kami menang. Mari nyanyikan dengan penuh iman, saudara. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel. Pemusik penyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Immanuel, Elohim pencipta kami. Mari kami mau memuji Engkau lebih lagi, Tuhan. Mari setiap kita yang percaya berkata, berjalan bersamamu, tak akan ragu. Hidupku di dalam-Mu, selalu percaya. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel. Berikan tepuk tangan buat mereka. Wah, ini lagu yang kedua ya. Yang kedua. Nanti lagu ketiga kapan launchingnya? Desember. Sudah jadi. Wah, siap-siap ya. Lagunya keren sekali. Ya, inilah timnya yang
mengulik semuanya, mereka persembahkan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, baik yang ada di Zoom, di TikTok semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau orang-orang yang dikasihi, diperkenan dan diberkati Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahannya, hari ini terjadi kesembuhan mujizat terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyembuhkan keluargamu, Tuhan menyembuhkan pekerjaanmu, Tuhan menyembuhkan masa depanmu, Tuhan menyembuhkan kehidupanmu, Tuhan menyembuhkan kesehatanmu, Tuhan menganugerahkan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur, dan Tuhan membuat apa yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Damailah keluargamu, damailah anak-anakmu, dan diberkatilah masa depanmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dan menjadi langganan berkat. Dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan